Menghitung jumlah rata-rata tertimbang. Pada kolom pertama, pada tanggal 1 Januari sampai 1 Maret, jumlah saham beredar yaitu 1 juta diperoleh dari saldo awal pada tanggal 1 Januari 2020. Kemudian penyajian kembalinya 2, diperoleh dari pemecahan saham 2 menjadi 1. Pada kolom faktor pembobot 2/12 diperoleh dari jangka waktu 1 Januari sampai 1 Maret yaitu 2 bulan dalam kurun waktu 12 bulan, sehingga jumlah yang diperoleh sebesar Rp333.333. Dari hasil perkalian pada kolom pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian lakukan perhitungan yang sama pada kolom berikutnya. Kemudian mengapa penyajian kembali ditulis 2 kali? Karena pemecahan saham hanya terjadi dari bulan Januari hingga bulan Juni. Setelah itu diperoleh jumlah rata-rata tertimbang sebesar Rp2.033.333. Kemudian masuk pada perhitungan LPS dasar dengan rumus laba bersih residual dibagi jumlah rata-rata tertimbang. Laba bersih residual sebesar 5 juta yang terdapat pada soal kemudian dikurangi 10% merupakan saham preferen kumulatif yang dapat dikonversikan. Kemudian dikali 1.500.000 yaitu nilai par saham preferen kumulatif. Dan dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang sebesar Rp2.033.333. Kemudian 5 juta dikurangi 10% dikali 1.500.000 memperoleh hasil 4.850. Dibagi dengan Rp2.033.333 sehingga mendapatkan hasil 2,38. Selanjutnya kita masuk pada LPS Dilusian PT Raya 2020. Di sini kita akan membuat tabel peningkatan laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa atas penghasilan efek berpotensi saham biasa. Opsi operasi peningkatan laba diperoleh dari opsi saham 60.000 dikali rata-rata harga pasar sebesar Rp30 dikurang nilai pelaksanaan sebesar Rp25. Kemudian dibagi dengan rata-rata harga pasar. Pada kolom peningkatan laba hasilnya nil. Kemudian pada kolom peningkatan jumlah saham biasa sebesar 10 lembar diperoleh dari operasi peningkatan laba, dan pada kolom LPS hasilnya nil. Pada kolom peningkatan laba yang kedua kita memperoleh 150 dari saham preferen kumulatif konversi yaitu 1.500.000 dikali 10%. Untuk mencari saham ini incremental dapat dilakukan antara saham preferen kumulatif yang dikonversi menjadi saham biasa yaitu sebesar 250.000 dan penyesuaian terhadap pemecahan saham diperoleh peningkatan jumlah saham biasa sebesar 50 lembar, dan untuk mencari LPS biasa membagi peningkatan laba dengan peningkatan saham biasa diperoleh nilai 0,3. Selanjutnya tabel yang kedua yaitu tabel LPS Dilusian. Sebagaimana dilaporkan, laba operasi sebesar 4.850 dengan saham biasa Rp2.033.333 per saham.
merupakan hasil bagi dari laba dari operasi dan saham biasa. Kemudian pada opsi diambil dari peningkatan jumlah saham biasa sebesar 10 lembar. Kemudian masing-masing dijumlahkan dari kolom laba dan operasi sebesar 4.850.000, kolom saham biasa sebesar 2.043.933 rupiah diperoleh per saham sebesar 2,37. Untuk saham preferen yang dapat dikonversikan sebesar 150.000, saham biasa sebesar 500.000. Kemudian tiap kolom dijumlahkan memperoleh hasil laba operasi 5 juta, saham biasa 2.543.333 rupiah, sedangkan per saham memperoleh hasil 1,96. Untuk nomor 3, investasi dalam instrumen ekuitas bukan dengan tujuan untuk memperoleh pengaruh signifikan dan pengendalian, dan dalam instrumen utang merupakan aset keuangan yang diatur PSAK 50. Pada saat pengakuan awal investasi, entitas mengukur investasi pada nilai wajarnya. Apabila investasi tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, maka nilai wajar tersebut ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan memperoleh investasi tersebut. Apabila entitas menjual investasi yang mempengaruhi kriteria penghentian pengakuan, maka selisih antara nilai tercatat investasi dan harga jual diakui sebagai laba. Di tahun berjalan, entitas yang dapat dikendalikan oleh entitas induk disebut entitas anak. PSAK nomor 65 mengharuskan entitas induk membuat laporan keuangan konsolidasian yang mencakup semua entitas anaknya.